Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aprilia akan mempresentasikan hasil tugas pembiayaan daerah mengenai analisis laporan keuangan Kabupaten Bantul tahun 2019 hingga 2023. Langsung saja kita masuk ke latar belakang, yaitu pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Bantul sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi berbagai tantangan fiskal selama periode 2019 hingga 2023, terutama akibat dampak pandemi COVID-19. Kondisi ini mempengaruhi pendapatan, belanja, dan kemampuan fiskal daerah. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah secara menyeluruh, perlu dilakukan analisis berdasarkan beberapa indikator utama, yaitu solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas layanan. Analisis ini penting untuk mengevaluasi kemampuan Bantul dalam memenuhi kewajiban keuangan, menjaga stabilitas anggaran, serta memberikan dampak layanan publik secara berkelanjutan. Selanjutnya, kita langsung masuk ke materi, yaitu pertama ada solvabilitas jangka pendek. Ketiga, rasio likuiditas menunjukkan tren penurunan bertahap dengan penurunan tajam pada tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2023, rasio A turun menjadi 4,14 dan rasio C menjadi 4,97 yang menandakan cadangan kas dan aset likuid tidak lagi sebanding dengan kewajiban jangka pendek. Hal ini terjadi di tengah pemulihan pasca pandemi saat belanja pemerintah meningkat, tetapi pendapatan daerah belum sepenuhnya pulih. Penurunan kas dan aset lancar mencerminkan penggunaan kas menganggur untuk belanja aktual. Sementara kewajiban seperti utang dan proyek multi-years meningkat. Kondisi ini menimbulkan tekanan fiskal dan mengurangi ruang likuiditas, sehingga kemampuan pemerintah menangani kebutuhan mendesak melemah. Akibatnya ada potensi keterlambatan pembayaran dan ketergantungan terhadap utang jangka pendek. Selanjutnya ada solvabilitas jangka panjang. Pada tahun 2020, 2019 hingga 2020, struktur keuangan Kabupaten Bantul tergolong sehat dengan aset jangka panjang yang mampu menutupi kewajiban jangka panjang, di mana menunjukkan risiko fiskal yang rendah. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan tajam solvabilitas hingga 72%, diduga akibat peningkatan utang untuk pembiayaan proyek dan penanganan pandemi COVID-19, serta penurunan aset tetap pada tahun tersebut. Tahun 2022 menunjukkan sedikit pemulihan, meskipun belum merata di seluruh komponen aset. Pada tahun 2023, rasio kembali turun menjadi 57% karena pertumbuhan utang tidak diimbangi dengan pertumbuhan aset. Selanjutnya ada solvabilitas anggaran. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020, seluruh rasio anggaran menunjukkan kondisi yang sehat. Rasio C mencatat surplus anggaran yang relatif tinggi. Kemungkinan disebabkan oleh pengendalian belanja yang efektif atau peningkatan pendapatan, meskipun saat itu terjadi pandemi. Pada tahun 2021, rasio A dan D mengalami penurunan akibat meningkatnya belanja penanganan pandemi dan turunnya pendapatan daerah. Kondisi ini mencerminkan terjadinya defisit operasional dengan rasio di bawah angka 1, yang menunjukkan ketidakmampuan pendapatan menutup pengeluaran rutin secara penuh. Pada tahun 2020 hingga tahun 2023 menunjukkan sedikit perbaikan, khususnya pada rasio C yang meningkat karena surplus anggaran membaik, kemungkinan akibat tertundanya proyek atau rendahnya realisasi belanja. Namun rasio D belum pulih, menandakan masih adanya kesenjangan antara pendapatan dan pembiayaan total belanja operasional. Selanjutnya ada kemandirian keuangan. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020, tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Bantul tergolong rendah dengan rasio di bawah 0,5, yang berarti lebih dari 75% pembiayaan bersumber dari transfer pemerintah pusat. Ketergantungan ini membuat kondisi fiskal daerah rentan jika terjadi gangguan pada dana transfer. Pada tahun 2021 menunjukkan bahwa rasio B lebih rendah dari rasio A, mencerminkan belanja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah. Kemungkinan akibat dampak pandemi COVID yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, pajak, dan retribusi.
Pada tahun 2022 hingga 2023 terjadi pemulihan tetap pada rasio A meningkat, menandakan pertumbuhan PAD mulai lebih cepat dibandingkan dana transfer. Rasio B juga naik, namun belum kembali ke tingkat sebelum pandemi. Meskipun ada perbaikan, tingkat kemandirian fiskal tergolong rendah dan menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada dana pusat. Selanjutnya ada solvabilitas keuangan, di mana pada tahun 2019 rasio A tercatat sangat tinggi di angka 174,05. Kemungkinan dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara belanja langsung dan tidak langsung, atau akibat perubahan struktur APBD. Rasio B menunjukkan tren penurunan berkelanjutan hingga tahun 2023 yang dapat diartikan positif karena belanja rutin menurun, memberikan ruang fiskal lebih besar untuk belanja publik lainnya. Ini mencerminkan adanya peningkatan efisiensi birokrasi dan pergeseran menuju belanja yang lebih fleksibel. Namun rasio D terus menurun dalam 5 tahun terakhir. Penurunan ini bermakna negatif karena menunjukkan berkurangnya alokasi untuk belanja modal atau pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat berdampak pada penurunan daya saing dan memperlemah potensi ekonomi jangka panjang daerah. Selanjutnya ada solvabilitas layanan. Selama 5 tahun terakhir, Kabupaten Bantul menunjukkan kondisi solvabilitas layanan yang relatif sehat dan stabil. Rasio A stabil menandakan keuangan daerah tetap konsisten dalam mendukung layanan publik per kapita. Berkat efisiensi belanja, rasio B juga stabil mencerminkan kepemilikan aset yang kuat dan merata per warga. Sebagai indikator kelayakan publik, rasio C meningkat pada tahun 2021 dan kemudian stabil menunjukkan adanya peningkatan aset layanan publik seperti sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya yang berdampak pada jangka panjang. Rasio D meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2023 yang mengindikasikan komitmen pemerintah dalam mengalokasikan belanja untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, rasio E menunjukkan fluktuasi dengan puncaknya pada tahun 2021, kemungkinan karena pelaksanaan proyek infrastruktur yang sangat besar, namun menurun pada tahun 2020 hingga 2023 akibat menurunnya belanja modal. Hal ini bisa menjadi sinyal perlambatan untuk pembangunan infrastruktur layanan yang perlu diwaspadai. Selanjutnya, selanjutnya ada solvabilitas jangka pendek menggunakan indeks. Tabel di atas menunjukkan hasil penurunan secara konsisten pada nilai rasio yang menyebabkan kemampuan likuiditas menurun. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi yang tinggi yang menandakan adanya kondisi keuangan yang tidak stabil. Nilai tinggi hanya terjadi pada tahun 2019. Menurut Maizunati, dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai rasio, maka mengindikasikan bahwa banyaknya aktiva lancar untuk menjamin kewajiban pada jangka pendek. Pada konteks ekonomi, kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah mengalami tekanan dalam menjaga likuiditas, terutama dalam pendanaan gaji, belanja operasional, dan kewajiban jangka pendek. Pada jangka panjang dapat mempengaruhi terganggunya layanan publik, kepercayaan masyarakat, dan stabilitas keuangan daerah. Kondisi ini perlu ditangani dengan serius untuk dapat melakukan evaluasi kinerja struktur belanja dan pengelolaan kas. Upaya peningkatan PAD, efisiensi belanja, dan pengelolaan aset lancar perlu dievaluasi guna memulihkan solvabilitas ke level yang lebih aman. Selanjutnya ada solvabilitas jangka panjang. Tabel di samping menunjukkan bahwa nilai solvabilitas jangka panjang terjadi penurunan secara signifikan. Pada tahun 2019 menempati posisi tertinggi dengan angka 1, yang artinya bahwa kondisi keuangan pada saat itu dapat terpenuhi kewajiban jangka panjangnya. Secara keseluruhan, solvabilitas jangka panjang masih tergolong aman pada 5 tahun terakhir. Hasil ini menunjukkan bahwa entitas dalam membayar kewajiban jangka panjang mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya utang, menurunnya aset tetap, atau berkurangnya pendapatan. Kemungkinan disebabkan karena efek pandemi. Potensi ini menimbulkan risiko fiskal yang tinggi jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan dalam menguatkan manajemen aset, pengendalian utang, dan optimalisasi pengendalian pendapatan. Selanjutnya, dasar mobilitas anggaran. Hasil di samping menunjukkan bahwa solvabilitas anggaran mengalami penurunan yang cukup drastis selama 5 tahun.
Pada tahun 2019 tercatat 0,89 yang artinya tergolong kuat karena dapat menutup defisit anggaran untuk jangka panjang. Nilai terendah PAD tahun 2021 dengan angka 0,008 yang artinya hampir tidak memiliki kapasitas dalam anggaran yang memadai kewajiban fiskalnya. Secara keseluruhan, stabilitas anggaran tergolong lemah. Hal ini dapat berdampak pada fleksibilitas fiskal, pengendalian defisit, dan kapasitas untuk mendanai pelayanan publik secara berkelanjutan. Pemerintah dapat melakukan efisiensi belanja, pengendalian utang, serta optimalisasi daerah untuk stabilitas anggaran pada masa yang akan datang. Selanjutnya, ada kemandirian keuangan. Data di samping menunjukkan tren yang meningkat secara berkala. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah melakukan upaya untuk memperkuat kapasitas fiskal sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Pada tahun 2019, tingkat kemandirian sangat rendah, yang artinya masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Tertinggi terjadi pada tahun 2023 yang mengindikasikan bahwa pemerintah mampu membiayai sepenuhnya yang bersumber dari PAD. Secara keseluruhan, pemerintah berhasil meningkatkan optimalisasi penerimaan asli daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus. Peningkatan ini dapat menyebabkan keberlanjutan fiskal, efisiensi pengelolaan anggaran, serta kesiapan daerah dalam menerapkan otonomi secara keseluruhan. Selanjutnya ada solvabilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan. Data di atas menunjukkan kondisi yang melemah setiap tahun. Pada tahun 2019 tercatat 0,5 yang artinya bahwa pada ruang fiskal yang relatif sedang untuk menyesuaikan anggaran jika ada kejadian perubahan kebutuhan belanja. Nilai di atas masih tergolong rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur anggaran daerah didominasi oleh belanja yang bersifat tetap atau wajib, seperti belanja pegawai atau operasional. Lemahnya fleksibilitas keuangan dapat menjadi hambatan dalam merespon situasi darurat, perubahan pada pemerintah pusat, atau diperlukannya kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penguatan struktur APBD melalui belanja rutin, peningkatan pendapatan, dan melakukan perencanaan anggaran yang adaptif. Selanjutnya, indeks stabilitas layanan. Hasil di atas menunjukkan adanya anomali pada tahun 2022 yang dapat dilihat bahwa terjadi secara keseluruhan. Terdapat nilai negatif yang artinya terjadi penyimpangan tajam yang menggambarkan ketidakseimbangan fiskal yang sangat parah atau tidak wajar. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2021 dapat diartikan bahwa pemerintah memiliki kemampuan yang relatif memadai dalam menyediakan layanan publik yang bersumber dari keuangan jangka panjang. Secara keseluruhan, pemerintah daerah mengalami krisis serius karena mendapatkan hasil negatif dalam kemampuan penyediaan layanan publik karena tidak didukung oleh pelayanan publik. Selanjutnya, ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi keuangan Kabupaten Bantul tahun 2019 hingga 2023 dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah menghadapi dinamika fiskal yang kompleks akibat pandemi serta tantangan pembangunan yang berkelanjutan. Hasil menunjukkan kinerja yang cukup stabil, namun pada beberapa tahun tertentu terjadi defisit yang mengindikasikan perlu efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan asli daerah. Fleksibilitas keuangan cenderung menurun, terutama akibat berkurangnya belanja modal dan lewat menghambat pembangunan jangka panjang. Di sisi lain, stabilitas layanan tetap terjaga dengan baik, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik meskipun dalam kondisi fiskal yang terbatas. Secara keseluruhan, Kabupaten Bantul masih perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, memperkuat penerimaan hasil daerah, dan menjaga keseimbangan belanja agar dapat menghadapi tantangan ekonomi serta meningkatkan kemandirian fiskal di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.